Bertaulah bersama dengan kita dari jajaran guest. Berikan sambutan dan tepuk tangan untuk Nirina Zubir. Silakan Nirina Zubir untuk bergabung bersama dengan kita. Selanjutnya kita juga punya Mas Nugi. Setelah Mas Nugi bergabung bersama dengan kita juga punya Firzana Alia. Firza silakan. Selanjutnya saudara Mbak Mutia datang dan saudara Mas Septian Dwi Cahyo. Yes, ini adalah jajaran case yang sudah siap bergabung bersama dengan kita. Silakan duduk dulu sesuai dengan nama-namanya yang sudah disiapkan. Iya, biar jadi tengah ya. Silakan untuk bergabung bersama kita Mbak Mutia dan juga Mas Septian Dwi Cahyo. Baik, selanjutnya kita akan undang ini dia dari jajaran filmmaker yang akan bergabung bersama kita, sutradara dari film Panggilan dari Kubur. Kita sambut Mas Dian Sulu. Mas Dian Sulu, silakan bergabung bersama dengan kita. Yes, kita ada bersama itu. Baik, selanjutnya kita undang ini dia eksekutif produser dari dunia mencegah, Arvin Suteja. Silakan Mas Arvin bergabung bersama kita. Mas Arvin silakan. Selanjutnya co-producer dari film Panggilan dari Kubur, Hans Andreas. Baik, ini barang sudah jajaran cast dan filmmaker untuk bersama dengan kita. Nanti kita berikan kesempatan buat teman-teman media untuk sesi fotonya bersama dengan official poster. Untuk pertanyaan pertama buat teman-teman yang ada di sini jajaran cast dan filmmaker, kita langsung ngobrol dengan teman-teman media yang sudah siap menyapa teman-teman cast dan juga filmmaker yang hadir di sini. Mungkin kita pertanyaan pertama langsung ke Mas Raffi sebagai executive producer dari dunia mencekam. Akhirnya Panggilan dari Kubur dari dunia mencekam dan Maximal Pictures sekali ini siap memberikan official poster dan trailernya nih. Gimana? Kita pengen tahu dulu rasanya bertemu pertama kali dengan teman-teman media. Mas Raffi, silakan. Ya, boleh. Ya, terima kasih produser, terima kasih juga teman-teman media sudah mempunyai hari ini. Rasanya pasti sangat excited ya untuk bisa rilis akhirnya ini film perdana kolaborasi dengan Maximal Pictures. Sayangnya hari ini rekan kami produser Pak Yuda hadir. Itu rasanya nggak sabar untuk bisa. Yes, dari dunia mencekam ini kan setelah Kodrat dan juga Kuasa Gelap akhirnya hadir dengan Panggilan dari Kubur dan Mas Arvin. Ini visi apa sih yang sudah dibawa oleh dunia mencekam yang ada di proyek film ini di Panggilan dari Kubur? Silakan. Ya, mungkin harus digarisbawahi di sebelumnya kapasitas saya di proyek-proyek sebelumnya tadi hanya sebatas in association ya. Lebih banyak belajar dengan senior saya di industri gitu kan. Dan hal lain, tapi yang membedakan ini justru kali ini kesempatan dimana dia mencekam bisa mempersembahkan mempersembahkan bersama Maximal Pictures suatu produksi film baru. Jadi di sini ibaratnya lebih punya apa ya istilahnya akan lebih dekat. Yes, akan lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Bukan dong untuk dunia mencekam. Saya terima kasih dari Pak Bupati Mas Arvin kita dan Mas Hans sebagai co-producer yang hadir di sini bergabung bersama dengan kita. Dari kita pengen tahu juga dan boleh diceritakan ke teman-teman media yang ada di sini. Panggilan dari Kubur ya apa yang akan membuat berbeda treatment-treatmentnya atau ceritanya sehingga teman-teman media di sini bisa memberitakannya ke penonton di Indonesia. Mas Hans, silakan. Saat tahap kita itu bareng Pak Ayu, kita tuh selalu bahas kita tuh pengen bikin satu film horor di mana dia punya premis yang klasik ya, tapi mungkin saat ini kita modernisasi lah ya dari situ. Jadi saat Arvin datang ke saya, kita coba buat satu film baru itu secara horor. Kita kira-kira let's do kalau di sini tuh namanya kita
makhluk ya, dan sebuah momen itu adalah film horor yang hantunya, creature-nya itu tidak biasanya kan creature itu tidak terlihat sebenarnya. Iya. Kalau di film itu kita pengennya creature itu bisa dilihat, itu kasat mata istilahnya dari situ sih. Yes, dan di sini kan ada jajaran cast yang luar biasa dan juga sutradara Mas Densu. Yes. Cuma pengen tahu gimana awalnya berdevelop selain cerita, tapi Arya memberikan example yang luar biasa nih dari sutradara dan juga jajaran cast Mas Hans. Awalnya itu saat Pak Yun rekomend Kanirina, kita actually nervous kan, gugup banget gitu. Malah terbalik ya, dia gugup malah produsernya. Iya, kita gugup misalnya Kanirina mau main film horor gitu kan. Tapi saat kita ketemu Kanirina dan Kanirina kasih kita banyak feedback film itu menjadi lebih jelas, clear dan hopefully ya penonton suka sih dengan film ini. Siap, itu dia Mas Hans. Terima kasih Mas Hans. Tadi kita kembali ke Mas Hans. Kita akan sutradara kita Mas Densu. Mas Densu ini pertama kita pengen tahu dari Google yang berbeda paling karena yang tadi kita lihat kita pengennya juga memberikan tidak hanya moral tapi juga tadi seperti yang disampaikan oleh para produser ini secara emosional karena untuk dramanya. Seperti apa sih maksudnya treatment yang diberikan untuk di film ini? Silakan. Oke, menarik banget dari film klasik horor ini gitu ya, apalagi berkolaborasi dengan studio yang Cetang, terus juga dengan Mas Iman, dengan pemain-pemain senior yang luar biasa ini. Prosesnya menarik banget, prosesnya juga banyak diskusi juga dari pemain-pemain senior, banyak masukan juga, terus juga challenge-nya bahwa tadi sisi emosionalnya adalah bagaimana antara hubungan dan perjalanan tanpa tetap membawa esensi horor juga gitu. Terus bagaimana ya sih challenge banget gitu ya, yang seperti sering saya bilang mau membuat film horor itu yang bagian menarik tidak mudah, butuh kolaborasi yang baik, energi yang bagus, dan ya dengan semua proses production yang kita lalui, alhamdulillah lancar. Yes, dan kita pengen makin merasakan prosesnya karena kerjasama di sini tidak hanya dengan kakak-kakak, tapi juga ada adik-adik aktor dari sini kan bukan ada loh adik-adik aktor kita juga. Makanya masih dari berbagai literasi ada kolaborasi di sini. Sebagai sutradara gimana ngambil chemistry pada para pemain dari berbagai literasi ini? Silakan. Ya, tentunya udah melewati casting yang baik dan juga ini pemain-pemain aktor masa depan sih menurut saya. Total mereka dalam mengerjakan PR juga baik banget, terus juga sampai kita suka ngobrol-ngobrol, main sama Mama Ale juga nikahin beberapa lagu gitu ya. Oke sih, wow. Masih dong. Masih ya. Jadi unik itu yang kita dapatin dulu pada masa praproduksi. Siap, terima kasih banget untuk saudara kita. Mas thank you. Kita ke jajaran cast sekarang. Karena mungkin ke Niri dan juga karena kita pengen tahu ajakan dari Mayurka tadi yang disampaikan Mas Hans. Pertama kita pengen tahu apa yang membuat seorang Niri dan juga tertarik untuk bergabung dan di proyek Mariana dari Kubur ini. Oke, dan itu kan memang maksudnya sebelumnya halo teman-teman. Oke, basically sebagai pemeran karakter gitu kan, jadi justru buat kami tuh justru kita tuh kayak menanti gitu. Berilah kami sebuah karakter yang mungkin sebelumnya belum pernah kami mainkan sebelumnya, dan itu nggak pernah kayak mengotak-ngotakan genre-genre tertentu. Misalnya kayak aku hanya mau main di genre ini, main di genre ini gitu, atau dikenal sebagai pemain di genre ini aja gitu. So kita selalu berusaha untuk keluar dari comfort zone gitu kan. Nah, kenapa Derina di sini main? Karena kan it's been a long time Derina nggak main horror, karena memang kita tuh pilih gitu loh. Karena again kita main di sebuah genre ini bukan hanya cuma sekedar pengotak-otakan karakter kita yang pribadi, tapi ini adalah main dengan sebuah energi yang dimana kita ya namanya kita datang ke sebuah tempat gitu kan, atau tempat yang kita nggak pernah tahu. So it's always like for me tuh kayak
kali ini pas lagi diberikan skenario nya sebenarnya dengan siapa saja main gitu, terus dari itu siapa jangan lain-lain. Terus jadi kita kayak it's been a while ya gitu, mau gitu. Apalagi di sini juga klasik horor yang buat Nirina pribadi, horor yang paling menakutkan adalah buat kami pemain ya, adalah horor yang dekat dengan realita. Itu tuh buat apalagi sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siapapun, kalau misalnya kejadian yang dekat dengan kehidupan tuh kan kayak kalau itu beneran kejadian ke kita tuh lebih serem ya gitu. Ya kita tahu bahwa misalnya di luar sana juga ada energi yang bisa kita lihat, ada yang tidak juga, tapi kan it doesn't happen to everyone gitu loh. Nah buat kita tuh kalau yang dekat dengan realita, nah ini nih kalau ini kejadian gitu. Makanya pas lagi ditawarin, wah premisnya sih bagus ya, menarik ya. Dan oke, let's do this. Yes, itu dia alasan kita. Berarti kita belajar ke karakternya nih. Karakternya seperti apa sih dan akan berubah konflik apa sebenarnya yang udah menginspirasi tapi ya? Silakan. Pokoknya orang tua mana yang akan kuat bila mana kita ditinggalkan oleh buah hati kita. Buat Nirina itu adalah horor yang paling selain penampakan atau apa, tapi ini buat semua orang tua yang ada sebuah perasaan yang kita pikirin aja, nggak mau nyebutnya aja juga kadang-kadang kan juga kayak berat ya ngomongnya, tapi balik lagi kenapa bilang ini dengan dekat dengan realita, karena ada orang tua di luar sana yang merasakannya gitu dan tidak sedikit. Dan kadang-kadang walaupun kita tahu tapi kayak nggak masuk ke posisi itu, kayak berhenti gitu kayak begitu. Aku juga punya anak gitu segala macam, jadi kayak itulah karakternya dari si ibu ini yang tadinya bilang menghadapi horor dalam hidupnya. Yes, berarti proses developmentnya itu juga dari awal-awal yang benar. Oh dari awal Mas Lugi udah ini nggak mungkin sama Mas Lugi juga udah mau mas ini kalau ini kejadian sama kita Mas, wah itu nggak jadi tembak semua. Sama nih sama pembedah skrip saya banyak loh. Semua di sini berperan. Nggak bisa ini karakter ini. Iya semua. Akhirnya kita berubah terus ya Mas ya. Itu maksudnya sabar. Karena mungkin jadi real life kan juga seorang ibu ya, jadi bisa merasakan. Semua kan kita juga. Iya, keluarga. Gitu jadi makanya jadi kayak ini. Pokoknya ada satu kejadian yang benar-benar Mas. Kalau ini kejadian gue nggak sanggup sih. Wow. Tapi nak di luar sana ada loh. Iya juga gitu, jadi ya coba. Wah itu mainnya pur betul aku ya mas sorry mas aku bentar ya take time jangan malah tapi tetap take the time ini oke. Tapi itu aja ngomong-ngomong sendiri kayak udah gitu ya kayak sama Mas Rudi lagi kan sama nih bapak yang sama gitu kan Mas Etian bener-bener berdua tuh nani aku nggak ada gaya mesti berat loh. Oh iya aku harus serius, aku harus konsentrasi, aku ini akan bisa. Jadi dalam ya on cam and off cam semuanya memberikan energi yang menyenangkan sekali. Ini yang sudah diputarkan dalam hubungannya. Kalau masih begini, ya tadi diskusinya begini, seperti apa serunya. Tapi kita pengen tahu dari sudut pandang soal bapak juga di sini kan karakternya. Mau berbicara seperti apa sih Mas Nugi, seperti gimana dinamika yang terjadi di karakter Mas Nugi? Silakan. Di hari ini aku pengen terima kasih dulu karena di film Panggilan dari Kubur ini saya belum pernah ikutan satu produksi yang sebegitu intensnya. Dari eksekutif, produser, sutradara dan pemain itu guyupnya di luar dari yang biasanya. Kita benar-benar kumpul di satu meja, semuanya ada, terus ngobrol tentang cerita, tentang berbagai macam angle-angle yang semuanya diakomodir dari sutradara, pemain, produser. Kayak pengen masuk ke dalam penceritaan yang asik ini menjadi sesuatu gambaran yang keren. Nah itu aku belum pernah alami. Jadi terima kasih kamu diajakin Panggilan dari Kubur ini. Dan pas terima skripnya saya langsung ngebayangin suasana
karena bawaan sendiri sebagai seorang ayah, jadi cerita yang benar-benar related ke saya mungkin ini. Jadi perjalanan seorang ayah muda, saya ingat waktu saya masih muda juga. Masih sampai sekarang masih. Udah. Masih. Terus punya anak yang kemudian kita bersama-sama menjalani suatu kehidupan yang bahagia. Disitulah saya merasa ada panggilan, Ya. bukan panggilan dari kubur ya, panggilan dari peran. Itu saya memerankan sebagai Raka yang notabene dipertemukan dengan idola saya, Mirna Zubir. Ayo nongkrong, ya bisa kita nonton di TV. Jadi kita anak band itu sangat related sama beliau ini, dan akhirnya saya bisa, kalau nggak salah saya sempat posting pertama produksi saat saya ngomong akhirnya bisa bareng idola kita anak band zaman dulu gitu. Di satu scene, dan aku benar-benar merasa chemistry yang kita bangun sama Mbak Mutia, Mbak Firza, Mbak Masyarakat ini jadi satu, kayak kita kayak buyut gitu, kita jadi kayak tim keluarga Rumpi juga. Kalau di lokasi kayak tadi, kalau ada yang ngedrop dia tiba-tiba tiktok-tiktokan lah, apa lah. Oke. Jadi ini sebuah produksi yang sangat kayak punya values secara kekeluargaan dan mengenalkan cerita yang juga related banget. Saya sendiri sebagai pemain di film ini nggak sabar pengen nonton, dan menurut hasil teman-teman produksi akan jadi suatu tayangan klasik dan keren. Yes. Amin. Dan akan memberikan, kalau dari sudut pandang karakter Mas Dugi, memberikan pandangan dari karakter ayahnya ya. Karakter ayah muda. Ayah muda yang kemarin kita sebagai laki-laki ini, kalau nonton bisa dapat gambarannya ya Mas. Iya, betul sekali. Ya, ini referensi. Yes. Siapa tahu nanti ada yang baru nikah, jadi ini sebuah referensi bagaimana konflik-konflik di dalam keluarga ini bermacam-macam layernya. Ya, salah satunya yang dilakukan saya sama Irina nih, sedalam itu juga kita saling ngisi satu sama lain peran ini. Yes. Karena Raka sama Alia ini sebenarnya soulmate kali ya, sampai di satu sisi sesuatu yang menjadi referensi saya juga. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Mas Dugi, terima kasih. Ya, aman. Boleh cukup di situ. Yes, gitu kan cukup di situ. Sangat aman, bikin pakai penasaran justru. Awal kita mungkin sana ya juga di sini kalau ingin tahu bisa boleh jelasin kenangan media di sini karena tahu seperti apa dan gimana serunya proses syuting horor bersama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Silakan bisa. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku mau bilang makasih dulu sama Master Picture udah ngasih kesempatan buat main di film ini. Rizmi ini karakternya ceria, penyayang, terus dia tuh selalu ingin tahu dalam segala hal baru. Jadi ada di mana salah satu scene karena penasarannya tuh tinggi, Rizmi itu nggak nurut sama mamanya dan itu berujung fatal. Itu aku makin penasaran nanti di tulis harian ya. Ya, saya merasa penasaran yang tinggi, akhirnya berakibat fatal. Tapi suasana di belakang kamera juga deh kalau karena lagi paling capek, kamu menghibur dengan Apa nih tiktokan? Aku aja tiktokan. Oh pergi aja tiktokan, kamu tidak aja tiktokan. Jadi sering walaupun sebenarnya horor naik tes, tapi suasana di belakang layar seru banget ya. Ketagihan nggak syuting sama kakak-kakak yang ada di sini bisa? Ketagihan banget karena waktu pertama kali ketemu pas meeting, Mama Nina baik banget, terus Papa Doni juga baik banget, terawah banget semuanya. Semuanya ramah banget, baik banget. Gitu, tepuk tangan untuk Gibran, terima kasih. Itu kalau masih yang terlalu banyak, jadi nanti sambil kita lihat kita akan ajak kau lagi ya. Siap, terima kasih. Kita jangan lupa ada tahu di sini, memberikan tahu juga. Mantap yang sangat luar biasa. Boleh diceritakan apa spoiler dalam media karakter seperti apa sih dan gimana pada saat berproses bersama teman-teman di sini? Silakan.
Dewi. Bu Dewi ini adalah ibunya dari Oke. Dan menantunya itu yang dicocok. Nah, Ibu Dewi itu adalah karakter di mana dia mempunyai kejadian emosional yang sangat dalam traumanya. Ya. Dia mengalami sebuah peristiwa yang membuat traumatis ketika dia sejak kecil. Ya, jadi seperti itu. Jadi sehingga dia mempunyai perilaku yang stres, terus cemas, gitu, dan sangat melindungi orang-orang yang sebaiknya. Mungkin saya nggak akan cerita banyak karena kalau ceritain nanti nggak seru. Betul, jadi ada unsur traumatik yang ada di karakternya ya. Apakah itu? Nanti kita akan sama-sama lihat di filmnya. Terima kasih. Bukan kalau seperti tes pertama itu belum skill terlalu banyak, padahal udah penasaran gitu ya. Nah, yang masanya bicara bukan itu, masanya bicara ya kurang ini sering banget. Terutama dulu kita sering banget ketemu dengan karakter-karakter yang luar biasa dari Nasibnya, dari Preston, galak. Kali ini Mas, kita pengen tahu yang menantang untuk selama saya bicara karakter seperti apa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Terima kasih buat Maksima, tim Dunia Mencekam, sutradara keren, sudah kes saudara-saudara yang tercinta saya semuanya, dan mungkin saya mau ucapin juga terima kasih buat Butet ya, casting director yang memilih saya untuk meletakkan saya di casting panggilan dari kubur ini, juga timnya Dai, thank you, dan Pak Yunta, semoga cepat sembuh. Dan saya mengucapkan terima kasih, saya akhirnya bertemu lagi dengan Nugi dan ketemu lagi, oh enggak, saya baru pertama kali ketemu Nirina, saya juga fansnya Nirina, kalau main luar biasa keren. Dan ketika saya ditawarin dengan cast pemain-pemain yang ada, saya nggak bisa bilang enggak. Oke, saya bantu, saya support sebisa saya, dan akhirnya saya mendapatkan tokoh yang di penghujung mulai syuting, akhirnya tokoh saya terakhir diterima ya Mas Yunus. Jadi akhirnya saya di sini berperan menjadi Mang Basri. Mang Basri itu seorang ya penjaga kubur, di mana keluarga Nirina, Raka, Bu Dewi dan Arya tinggal di situ. Dan akhirnya di kuburan itulah muncul sesuatu terjadi. nonton filmnya ya. Yang pasti yang saya sangat suka gitu membaca skripnya, ini cerita drama keluarga yang luar biasa. Dan horornya saya dikasih tahu ini horor klasik. Horor klasik seperti apa? Itu mengingatkan saya zaman dulu. Jadi cerita horor yang akan berkembang, yang lebih mengganggu, menggoncang perasaan. Karena saya yakin permainan drama teman-teman cast ini luar biasa, akan membawakan panggilan dari kubur ini menjadi sentuhan yang lain daripada yang lain. Ya, semangat untuk Mas Herdian. Terima kasih. Kalau dari Mas Herdian seperti Nabi jadi kita datang dengan teman-teman penonton ya, karena dalam keluarga kita pasti keluarga gitu. Jadi kalau peran kita sebagai siapa? Ayah, ibu, anak, gitu ya. Siap kita kan sekarang untuk teman-teman media kita akan sama-sama membuka official poster kita. Nah, jadi yang persilakan jajaran cast dan filmmaker boleh berdiri. Iya sih, pertama kali juga karena jajaran cast juga untuk pertama kali mengetahui official posternya. Boleh di kanan kiri? Ya, silakan. Boleh dibagi kanan kiri. Ada dua. Ada dua poster. Jadi dua official poster. Ada dua official poster. Sini, adik-adik kita boleh lanjut lagi jajaran cast. Boleh barengan. Oke, sebelum sama-sama kita membuka official posternya untuk bersiap-siap dan nanti akan ditandatangani. Tarik. Ya, tapi kalau bukan saya pasang silakan masuk dulu ke
lagi jajaran Kes. Teman-teman media ya. Dalam hitungan 3 kita akan sama-sama membuka official poster dari film Panggilan dari Kubur. 1, 2, 3. Sukses. Iya, oke. Wah, ini seru banget sih. Wow. Oke. Wow. Ini baru pertama kali kita teman-teman Kes ya, melihat ya. Iya betul. Oke. Kita boleh mengatakan dulu. Yang pertama boleh Nirina yang sudah Masuki, boleh Masuki menandatangani dua-duanya ya. Tangan kiri ya berarti ya. Nanti berkata dengan Kes lainnya. Boleh sambil lihat Nirina Masuki, boleh ke media. Oh iya. Gitu. Yes. Silakan kepada media. Wow, ini seru banget sih. Ini posternya ya. Gimana? Yang sebelah ya. Iya. Silakan. Kayaknya selamat di sebelah kanan. Ya, dan dulu masih dua visi poster kita ya. Boleh lihat dulu karena dan juga Mas Adi, saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita minta jajaran produser kita, Mas Arif dan juga Mas Hans. Mas Arif dan Mas Hans boleh menandatangani official posternya. Iya, yang sebelah kiri dulu Mas Arif, berdua sama Mas Hans. Yes. Boleh sambil lihat ke teman-teman media. Oke, sebelahnya boleh satu lagi. Silakan. Oke, boleh dari depan dulu. Selanjutnya saudara kita masuk dulu bersama dengan komunitas silakan kemudian. Oke, silakan. Boleh menandatangani. Masuk mulai dari depan dulu, tahan dari teman-teman media. Iya. Kemudian boleh sampai dari teman-teman media. Oke, satu lagi. Yes. Satu lagi. Seru banget ya. Ini seru banget sih. Bisa selanjutnya dari Mas Septian boleh menandatangani bareng sama kita sih. Oke. Silakan. Sudah sini dulu Mas Septian, yang sebelah dulu. Iya. Siapa ini? Boleh lagi siapa? Boleh lagi ke depan dulu. Bisa lagi boleh ke depan dulu. Sambil menandatangani. Oke, satu lagi boleh. Satu lagi silakan. Iya. Oh ini ya. Iya, sudah marah. Baik, boleh tahan dulu. Siap selanjutnya, adik-adik kita, Tata, silakan boleh tanda lagi. Iya. Silakan. Ya, nanti harus gitu karena sebelum. Iya. Keren. Boleh lihat ke depan, Pak dan Tata. Sambil lihat ke depan. Iya. Baik, sampai sebelah kanan. Oke. Oke. Silakan berkata kamu sehat boleh. Tangan-tangan ini dong. Semua bagian tangan dong. Ini masih ya. Di mana aja boleh. Di mana aja. Silakan. Tapi jangan dibuka sendiri ya. Di poster di bagian mana aja boleh. Oke. Satu lagi. Yes. Silakan Syakira. Oke, kita berharap sekarang dengan semua guest boleh dirapat di poster ini. Posternya boleh didapatkan Mas Faisal. Boleh didapatkan sedikit posternya. Oke. Iya. Oke. Kanan kiri ya, kanan kirinya. Iya. Oh, ada itu masih bisa duduk nih. Kayak gitu. Sebelah sini. Mas Abel, kalau sini kami masuk. Oke. Ya cukup. Iya.
Gitu, bagaimana tadi kita lihat treatmentnya luar biasa. Kayak itu kan kita lihat di poster, kemudian lagi di trailer, kemudian ada adegan di kain kafan itu. Nah itu gimana treatmentnya, boleh ceritain dong pengalaman kamu saat adegan yang tadi di trailer? Jujur pasti deg-degan. Aku berusaha buat dan aku, tapi pada saat takut. Itu pengalaman menantang buat aku. Ya sebenarnya gimana tadi sama kamu tadi baru lihat official trailer takut banget juga ya. Masuk itu kan treatmentnya ternyata luar biasa mas. Tadi kita lihat ada yang dilempar di atas tempat tidur, ada yang masuk ke dalam sungai lagi atau dalam gitu mas. Ini treatmentnya intens mas. Ini gimana mas? Treatment yang diberikan di film ini boleh ceritakan mas? Ya lumayan menantang banget ya. Tapi juga para aktor juga emang ngasih semua jadi semua itu berlangsung dengan lancar dengan baik gitu. Jadi terima kasih juga dengan totalitas para pemain juga ada beberapa treatment yang cukup ya produser. Jadi contoh kayak misal Siti Nasa itu keluar bagaimana dari liangnya, terus juga kita benar-benar jalannya liangnya kita pakai yang federasi itu. Tahu nggak sih? Boleh ceritakan gimana? Tapi masa dulu yang mau bener-bener ya. Oke, jadi ada sebuah adegan dimana kita masuk ke yang kubur. Ya. Pokoknya nggak ada pertanyaan apa-apa, nggak ada ngomong apa-apa, nah pokoknya adegannya di sini ya kan. Terus nanti gini. Oke mas, udah kan instruksinya seperti itu. Nah kerjain, dikerjain, action, cut. Oke, langsung. Nah, cuci tangan ya nak. Iya mas. Oke, pergi dong cuci tangan. Gitu, oh yang berikutnya ya. Oke, action, cut. Nah, cuci tangan. Iya mas. Tahu ini kan nggak kotor ya pas cuci tangan ya. Gitu. Pas lagi udah berapa kali udah selesai, teman mainku juga di situ. Tiba-tiba dia selesai itu langsung buka semua yang nempel di badannya terus dibuang gitu. Soalnya kayak, kok dibuang sih? Kenapa? Kak, kakak nggak tahu. Kenapa? Kalau misalnya kakak ada di liang kubur, terus itu sekarang selesai dari situ, semuanya harus dibersihin kak. Termasuk apa yang nempel di badan anak-anak yang nempel di badan. Ya, amit-amit ya kak. Kalau misalnya nanti ada yang gimana gitu kan. Ntar dulu. Kamu bilang tadi di liang kubur? Kakak nggak tahu. Maksudnya, nah ini kan tadi kakak masuk kan kita di daerah kuburan. Oh my god. Pantesan kak. Cuci tangan ya kak. Maksudnya dikirain perhatian karena kotor. Ternyata karena masuk ke liang kubur. Tuh maksudnya tuh lupanya karena nah tahu di situ ada kuburan. Nah pikir di sini tanah kosong. Ya tanah kosong aja. Nah lupa ya itu kan semua di satu lahan ya. Jadi masih ada yang pemakaman di situ. Bersih dan itu karena memang belum dipakai aja. Kan dipakai dong. Cuci tangan ya nak itu nempel banget mas sama detek ini. Cuci tangan ya nak. Ya. Emang secara lokasi situ juga emang sebenarnya itu ya maksudnya. Ya memang diskusi dengan production juga, tapi kita juga bikin teknis ya ketika memang kita ada di dalam. Cuma untuk menuju ke liang itu memang supaya dapat rasanya. Sama sih mas. Gitu. Jadi ini supportnya dari kejadian produser dan yang masih tujuh ya. Ini kita dulu. Nah kadang-kadang kok harus lebih detail ya. Let's just do it. Tapi menunjukkan totalitas dari semua produksi bukan kita berikan semangat untuk ini bertanya oleh sini baru ya. Ya, ini betul. Ya, silakan boleh berdiri mas. Berdiri gimana? Ya, selamat siang. Saya Ari dari Kota. Mau nanya dua pertanyaan. Mas Nugi gitu yang pertama, alasannya mungkin kenapa mengidolakan dirinya gitu kan? Ini proyek utama juga kan. Jadi kenapa mengidolakan dirinya? Ketika terlibat dalam satu proyek yang sama, seperti apa first impression terlibat satu proyek sama dirinya gitu. Terus yang kedua, kandidatnya ini kan kalau nggak salah 3 sampai 5 tahun terakhir kan jarang ya main film horor ya, mungkin nggak ada gitu ya. Di sini pas proses syuting
syuting Panggilan Dari Kubur, secapek dan semelelahkan apa sih kayak tadi ngeliat banyak banget adegan-adegan terbang lah, maksudnya lahat lah dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Tugi dulu, silakan. Mas jangan bilang nih kalau kita cinlok mas. Sebenarnya loh, di sini. Jadi aku sebagai anak band 92 memang tahu lah sosok Nirina Zubir dari dulu kan, sebagai salah satu host TV yang selalu ceria, terus tampilannya dengan bahasa Inggris yang sangat fluent. Terus beberapa waktu kita nonton, akhirnya kita sempat off air bareng, dan ternyata memang anaknya tuh selincah itu, dan terbukti sampai hari ini beliau ya masih tetap kayak gitu. Dan di luar dari kiprahnya di jalur TV, ternyata Nirina main film yang tidak semua perannya. Dan saya sebagai salah satu yang ada di sisi penonton dan juga kenal beliau ini orangnya bagaimana, makin mendalami bahwa kalau aku bisa bareng sama Nirina, pasti paling tidak saya mendapatkan banyak pelajaran. Dan benar, di film ini pelajaran yang sangat luar biasa bagaimana cara Menangani perempuan bawel. itu misalnya. Apalagi suami anak band juga kan. Jadi Udah sering menghadapi anak band ya sebenarnya. makin mengkonfirmasi bahwa seorang Nirina Zubir itu emang artis yang bisa ditempatkan dimanapun dan membawa satu prospek yang semaksimal itu di dalam peran yang dimainkan. Dan aku merasa sangat senang banget bisa tampil bareng di film ini dan dipercaya jadi suaminya lagi. Karena waktu dulu masih zaman jomblo, aku nggak berani deketin dia. Sekarang udah ketemu sama suaminya lagi. Langsung aku, gimana bro? Asik nggak? Asik bro. Bedanya kalau yang ini harus yang ini drama gitu. Kenangan saya sama Nirina itu lumayan banyak kan, dari zaman dulu sampai zaman saya masih jomblo juga kan, juga masih jomblo ya. Kamu baru jomblo sama siapa kali? Dan seru emang sekeluarganya dia sampai kakaknya yang juga ada di sini pada orang. Itu juga seru banget. Jadi memang aku sangat mengidolakan dan artikan pertemanan itu membuatkan satu memori yang seru sama diri. Siap. Terima kasih Mas Tugi. Karena silakan dari banyak berapa melelahkan untuk syuting karena tipenya sangat luar biasa. Iya, jadi saya Nirina tuh gak pernah bilang nanti sama horor, tapi memang tak pilih. Makanya kalau misalnya dilihat repertoire film horor juga sedikit sekali, karena pilih banget. Nah, yang ini untuk akhirnya balik main film horor lagi setelah sekian lama tuh akhirnya keinget lagi, iya ya, untuk menjadi pemain film horor tuh memang harus siap kondisi fisik, literally gitu loh, maksudnya kayak kesehatan lagi. Sebagai manusia biasa juga kita harus jaga kesehatan. Tapi kalau menjadi pemain film horor itu double harus jaga kesehatannya. Karena kembali lagi jam kerjanya itu kan terbalik ya. Ada beberapa saat dimana kita juga terbalik, dimana kita baru mulai syutingnya sore sampai pagi gitu. Terus dengan adegan-adegan yang luar biasa, gitu, kita ada masuk ke danau, terus kemudian sleep segala macam. Cuman ya itu tadi, ya akhirnya saya pikir iya ya, kalau yang kayak gini-gini challenge, nah tuh orang yang suka challenge gitu loh. Jadi kayak kepenasaran Nirina untuk main film horor lagi untuk dengan challenge-nya yang ternyata luar biasa tuh bikinnya kayak capeknya kebanyakan gitu loh. Benar-benar yang penting hari-harinya coba ya istirahat cukup, terus gitu. Alhamdulillah dari produksinya juga ya memberikan itu juga gitu. Jadi udah yang penting sekarang tinggal memainkannya sebaik-baiknya dan pokoknya harus ingat menjadi pemain film horor harus siap fisik, mental semuanya double dibanding film biasa lainnya. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya silakan sebelah sini dulu ya, nanti baru bisa kesempatan. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Media Historik Kartun. Aku ingin bertanya kepada Mas Sunu untuk film Panggilan Dari Kubur ini syutingnya berapa lama Mas? Dan untuk adik
kecil ini Firza. Firza menjadi pocong ini mengerikan gak sih? Ada pengalaman horor nggak? Pak Suri, terima kasih. Terima kasih. Mas Agus, silakan produksi berapa lama Mas dari tahun 2024 syuting? Nanti 2 tahun. 2 tahun ya? 2 minggu lebih. Kurang lebih 2 minggu. Yes, syuting prosesnya 2 minggu. Untuk produksi Family ya. Produksi Family ya. Di Eropa kita lumayan Tuhan Oke, siap. Kalau untuk Firza tadi ada menjelaskan di situ pengalamannya gimana? Boleh? Coba. Oh, oke. Terima kasih. Ya, silakan. Coba. Pastinya takut deg-degan juga karena aku baru pertama kali adegan film horor tuh dipocongin. Jadi itu salah satu pengalaman buat aku. Itu pas dipocongin itu sebenarnya aku udah mau nangis karena aku deg-degan banget. Tapi untungnya banyak orang di belakang layar yang bantuin aku udah nggak apa-apa, itu cuma peran doang, nggak apa-apa, udah ya udah aku udah tahu lagi. Tapi luar biasa karena dia beneran itu pas lagi jadi pocong itu kita ngeliat dia dia sepanjang syuting tuh bacaannya nggak putus, jadi anak soleh. Ya Allah, Tuhan semoga memberikan keberhasilan untuk kamu di masa depan. Tapi beneran jadi kita udah lihat itu udah berteman gitu, terus itu kan dengan ibunya juga yang bener-bener udah kayak ibunya sampai kayak oh ya itu ada adegan juga yang pakai software juga gitu. Tapi yang ini tadi itu jadi begitu ada adegan terus kan ya kita go all the way kan, maksudnya kayak menjadi pocong ya sempurnanya pocong adalah kalau pada saat hidupnya juga ditutup gitu. Kebayang nggak sih maksudnya anak seumur ini dengan adegan malam terus dari itu dia udah nahan hati untuk tidak nangis karena kameranya shotnya lagi dekat sekali, terus kapas dimasukin ke hidung, jadi kayak sabar ya harus tahan kelihatan gitu. Jadi tapi maksudnya aduh dia profesional sekali, luar biasa sekali. Kalau dihafalkan wajah ini karena akan kita lihat nih semua layar. Berikan kesempatan lagi untuk media dari sebarang yang tadi. Oke. Ya, di depan dulu nih. Iya, silakan. Jadi mereka di sini memerankan karakter namanya Alia, istri dari Raka yang memiliki anak namanya Yasmin. Nah kita ini baru saja melewati masa pandemi, di mana dalam rumah tangga ya kita tahu lah produk kehidupan itu kan maksudnya berputar terus ya. Ternyata pada saat itu suami karena lagi usahanya itu pada saat pandemi itu terkenal sekali, jadi kita berganti peran gitu. Berganti perannya adalah dia menjadi stay home dad bersama anak. Sementara saya waktu itu dapat kesempatan untuk bekerja, jadi bekerja semaksimal mungkin, jadi fokus gitu karena rumah tangga kan tetap harus full terus gitu kan. Oke, akhirnya dimaksud sedangkan bapaknya nyiapin sarapan buat anaknya, sementara ibunya juga dimasakin sama bapaknya. Pokoknya everything was well, everything was like very harmonis dan baik aja gitu. Nah karakternya juga Alia itu tadi lagi berusaha untuk keluarga. Tapi kembali lagi setegar-tegarnya wanita menjadi seorang istri itu hancur berkeping-keping pada saat menemukan sebuah musibah apapun yang terjadi pada anaknya gitu. Jadi terus bagaimana dia memainkannya bahkan Nirina, makanya itu tuh dekat banget dengan karakter Nirina. Maksudnya Nirina seorang ibu memiliki anak, wah perempuan juga gitu. Jadi kayak ada adegan-adegan tertentu. Pokoknya kita untungnya di sini tuh terbuka sekali ya, maksudnya dengan Mas Unu, tim penulisan, para pemain juga gitu. Jadi kita diberikan kesempatan juga untuk kayak agak membedah skrip untuk yang ada satu yang aku udah baby Mas ini kan bebas sini kayaknya aku gak bisa, kamu harus bawa media yang lainnya gitu. Oke, ya udah. Untung karena support dari semua dan support system dari sini satu tim enak semua, jadinya ya udah. Tadinya yang pikir mungkin ngerasa tidak mungkin melakukannya, tapi diberikan kekuatan oleh teman-teman tuh jadi kayak ya udah, karena berusaha untuk memberikan sebaik-baiknya ya. Semoga nanti terasa sama teman-teman yang nonton bagaimana rasanya menjadi orang tua yang menghadapi musibah yang luar biasa yang adalah horor pada setiap orang tua dalam menghadapi masalah
seperti Alia. Yes, ya. Terima kasih penjelasannya. Saya ini tadi ke Pak Heru ya, Pak Heru. Ya Pak, sebelah ini Pak. Nah, boleh berdiri Pak. Terima kasih. Nama saya Ian dari Demi Film. Selamat untuk Dunia Mencekam. Ini produksi perdana ya, debut ya. Tapi karena namanya Dunia Mencekam, apakah khusus spesial nanti yang akan diproduksi adalah film-film tegang, film-film yang menakutkan, thriller ya itu. Lalu untuk Dian Sunu sutradara kita, dari mana penulis cerita atau ide cerita untuk film Panggilan dari Kubur? Karena mengingatkan saya pada karya novelis wajah film Stephen King Kesempatan yang sudah dibuat menjadi film beberapa kali dan juga serial TV-nya. Itu adalah binatang yang dikuburkan situ di suku Indian di sana akan hidup kembali ya. Dan film ini sangat mengingatkan pada ide cerita itu. Jadi pertanyaannya dari mana ide ceritanya, lalu di danau mana syuting film ini. Dan selamat datang kepada Rukia Dato yang saya kenal sejak sepasang Merpati bersama Dida Waris. Ya, terima kasih Pak ya, terima kasih. Mas Amin dulu dari Dunia Mencekam, silakan boleh dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Betul, jadi Dunia Mencekam ini memang dibentuk untuk menjadi brand horror immersive. Jadi awalnya sebenarnya kami awal asal mulanya itu dari buat rumah hantu. Jadi ketika zaman pandemi COVID kami sempat buat rumah hantu, drive thru haunted house waktu itu. Kemudian kami buat lagi konsepnya juga menggunakan perahu harus menyeberang di Senayan waktu itu. Jadi dengan belakang rumah hantu wahana kami juga masuk ke perfilman dengan ikut serta beberapa produksi horor, terutama juga sebagai marketing eksklusif juga. Jadi untuk film Panggilan dari Kubur ini betul akan menjadi film perdana dari Dunia Mencekam Studios. Yes, bukan dong. Berarti dari depannya akan COVID kita untuk membuat penonton tercekam ya. Dan film ini akan mempunyai suatu skrip di mana kami melakukan kisah-kisah daerah. Seperti Panggilan dari Kubur ini melakukan daerah di Jawa dan itu untuk film kami berikutnya akan melakukan juga daerah lain seperti Manado dan berbagai pulau-pulau di sana. Wow, siap. Terima kasih Mas Amin dari Dunia Mencekam. Jadi kita saran buat judul-judul lain dari Dunia Mencekam karena sebelumnya waktu terbiasa membuat orang tercekam ya dari haunted house itu ya. Mas Udo, silakan pertanyaan ya tadi. Ide awal cerita dari mana dan di danau mana gitu Mas? Halo Pak ya, menarik banget ini ya pertanyaan Pak ya, yang cukup dalam dan dalam banget lama ya. Karena horor terus saya ngefans juga sama seperti dimana juga banyak ya di segala macam kelas horor. Tapi ketika saya di kok sama Dunia Mencekam masih memang idenya basicnya sudah ada. Jadi memang basic ceritanya sudah ada dan kita develop bareng. Cuma memang benar bahwa referensi klasik horror itu memang di era-era itu Pak ya. Jadi memang itu paling solid ya kalau kita bicara klasik horror. Terima kasih. Dan location Ya, location boleh disebutin Mas? di Jawa Barat di Subang. Di daerah Subang ya. Baik, punya siap. Terima kasih. Terima kasih lagi teman-teman. Untuk yang film ini kita masih ada sesi press conference buat teman media yang belum sempat bertanya di sesi press conference ini. Supaya